Sementara ia berusaha membukanya. Saat itulah seorang satpam mendekatinya. "Pak, Mbak Lili masuk ke toilet ini tadi. Dia di dalam," katanya memberitahu. Kali ini Danu bergerak lebih cepat, menggerak-gerakkan gagang pintu toilet itu sekali lagi. Tetap terkunci. Satpam ikut membantu. Santi masih belum terlihat datang. Tepat saat itu ponsel Danu berbunyi. Nama Aji muncul di layar ponsel. "Cewek lo terkurung di toilet kayaknya. Jie." Toilet barat. Telepon terputus dan Danu kembali mencoba membuka. Kali ini mereka mulai mencoba mendobrak. Beberapa karyawan, staf sekper dan satpam juga mulai berkumpul di depan toilet. Mereka menunggu dengan harap-harap cemas, sambil sesekali memanggil nama Lili. Tak ada jawaban. Makin lama menunggu, kerumunan makin banyak. Saat itulah seseorang datang menyibak kerumunan. Aji. Tanpa banyak bicara, ia menarik lepas tabung gas pemadam yang tergantung tak jauh dari pintu toilet. "Minggir," katanya setengah membentak. Semua orang menyingkir. 2 kali pukulan dengan tabung itu. Engsel pintu yang kokoh itu terlepas bersama dinding pintu yang tak lagi utuh. Aji meletakkan tabung itu begitu saja dan berlari masuk. Danu mengikutinya dari belakang. Gadis yang mereka cari berada di sudut toilet dekat wastafel. Terduduk sambil meringkuk, memeluk lututnya. Diam tak bergerak. Buru-buru Aji mendekatinya. Saat ia menggerakkan tubuh Lili, gadis itu malah terkulai di tangannya. Ia pingsan. Wajahnya seputih kertas. Matanya terpejam rapat. Tubuhnya sedingin es. Aji menggeram. Dibopongnya gadis itu dan membawanya keluar. Danu kembali mengambil ponsel dan memberi perintah. "Siapkan mobil di depan, cepat," perintahnya pada seseorang di ujung telepon. Salah satu supir perusahaan. Aji tak lagi peduli pada tatapan orang-orang saat ia membawa Lili keluar. Ia juga tak peduli saat Danu berusaha membujuknya agar membiarkan Danu yang mengurus Lili. Tangannya yang merenggut tabung pemadam jelas mengucurkan darah. Tapi ia tak merasakan sakit apapun. Sakitnya justru di hatinya. Ia tak peduli apapun saat melihat Lili terbaring diam tak bergerak seperti itu. Belum pernah Aji merasa setakut ini sejak kematian Alem. "Mama, siapapun yang melakukan semua ini pada Lili, ia akan membayar sangat mahal." Emak tak berkata apa-apa, hanya berulang kali menghela nafas. Tiar mengelus punggung emak, menenangkannya. Tiar beberapa kali mengusap air matanya, ayah yang tampak paling terpukul. Ia menatap putri kesayangannya dalam diam, dengan sorot mata kosong menerawang. Aji berdiri paling jauh dan bersandar di dinding dekat pintu. Di dekatnya Jaya memandangi semua yang ada di dalam ruangan itu satu persatu. Mereka sedang menunggu Lili sadar dalam ruang rawat VIP rumah sakit. Lili sempat sadar setelah dibawa ke rumah sakit, tapi dokter membuatnya tertidur. Emak dan ayah datang setelah diantar Jaya yang baru saja pulang dari Kalimantan bersama Tiar.
Lili memang tak mengalami luka besar yang perlu dikhawatirkan. Hanya lebam dan lecet di tangan karena ia sempat menabrak dan terjatuh di toilet. Hanya saja trauma membuat tubuhnya terus gemetar begitu kuat. Dan Lili sempat kesulitan bernafas. Detak jantungnya juga sangat cepat. Walaupun tidak menjerit dan tangisnya nyaris tanpa suara. Keadaannya jelas menunjukkan kalau trauma Lili kembali. Keluarga Lili sebenarnya sedang bersiap-siap menghadiri gala dinner yang juga hendak dihadiri Lili dan Aji. Itu bukan pesta biasa. Itu pesta khusus untuk Lili. Kejutan yang disiapkan Aji untuk gadis mungilnya. Ia ingin melamar gadis itu di depan orang tua Lili, papa dan adiknya, abang dan sahabatnya, juga teman-teman dekat mereka. Kejutan yang sudah disiapkannya berhari-hari bersama beberapa orang kepercayaannya. Termasuk meminta pendapat Tiar, sahabat baik Lili. Siapa yang sangka semua terjadi hari ini? Jaya memperhatikan tangan kanan Aji yang dibungkus sapu tangan dengan asal-asalan. Terlihat jelas ada bercak-bercak berwarna merah tua. Darah. Tampaknya darah di tangan Aji belum benar-benar berhenti. Karena baju dan celananya juga mendapat noda yang sama. Wajah Aji juga sedikit pucat. Entah karena ia panik atau karena mulai kekurangan darah. Tanpa berkata apa-apa, ia menepuk bahu Aji. Aji menoleh dengan tatapan lesu. Jaya memberi kode agar mereka keluar. Begitu di luar, "Lu ke UGD dulu deh. Urus luka lu dulu," kata Jaya. Tepat saat itu seorang perawat lewat. Jaya mencegatnya. Memberitahu soal luka Aji dan si perawat pun mengajak Aji untuk mengobati lukanya. Aji sempat enggan, tapi Jaya memaksanya. Tak menunggu lama, Aji sudah kembali. Tangan kanannya sudah terbungkus perban berwarna putih. Tangan Aji ternyata mengalami luka cukup lebar dan harus dijahit sepanjang 2 cm. Gue sudah bilang, trauma Lili itu bakal kapanpun bisa kambuh. Jie, kalau lu pengen sama dia, lu harus siap. Ini belum seberapa, kata Jaya saat mereka duduk bersandar di depan ruang rawat Lili. Ia tersenyum getir. Lili jauh lebih tegar sekarang. Aji menunduk. Mana ia pernah menyangka bahwa satu pencetus bisa mengeluarkan luka lama di hati Lili? Gadis itu terlalu pintar menyembunyikannya sampai detik ini. Maafkan gue, J, gumam Aji. Jaya tak menjawab. Hanya menepuk-nepuk bahu Aji. Lalu ia menghela nafas panjang. Lili banyak berubah setelah dengan kamu. Jie, dulu kalau terjadi begini, biasanya ia lebih histeris. Kadang malah berhari-hari tidak bisa melakukan apapun. Aji termangu. Lu masih ingin bersama Lili? Setelah lihat ini, tanya Jaya sambil menatap langit-langit lorong rumah sakit. Tidak ada yang akan berubah. Yang jelas, gue akan perbaiki semua ya. Gue akan buat semua orang tahu Lili bersama gue. Dan siapapun yang berani ganggu dia bakal berhadapan dengan gue, janji Aji setengah berbisik. Pelan, tapi tegas. Suara ketukan sepatu di lorong membuat keduanya menoleh.
Danu sedang berjalan cepat mendekati mereka. "Jie, tadi gue dapat laporan dari satpam yang periksa CCTV." Danu berusaha mengambil nafas di antara deru nafas terengah-engah yang keluar dari mulutnya. "Mereka staf admin advertising. 4 orang. Mereka sengaja mengunci Lily dan kuncinya diam-diam mereka ambil dari It. 5. Waktu kita. Lo maksud gue. Buka paksa pintu toilet. Mereka sudah ngaku ke Emi. Mereka hanya karena lu." Petik 2. Kata-kata Danu menggantung. Ia menatap khawatir pada Jaya. Ia tak tahu apakah baik menyampaikan alasan sepele dari orang-orang yang mencoba menakut-nakuti Lily tanpa menyinggung perasaan kakak Lily. Jaya mengangkat bahu, menggeleng-geleng. Bahkan setelah puluhan tahun, ada beberapa orang yang tak pernah dewasa. Dulu Lily dikerjai oleh anak usia 10 tahun. Sekarang mereka yang sudah dewasa. "Nasib adek gue memang gak beruntung selalu ketemu manusia-manusia model begini," katanya setengah mengeluh. Ia memang tak suka melihat adiknya kembali sakit seperti dulu. Tapi bagaimanapun, ia sudah terbiasa mengendalikan dirinya dalam situasi apapun. Aji memberi isyarat dengan anggukan kecil, yang hampir tak terlihat oleh Jaya. Tapi Danu memahaminya. Artinya, mereka yang bersalah harus mempertanggungjawabkannya. Danu pun mengambil ponsel dan menghubungi Wirasana. Mereka yang bersalah dipecat. Tepat saat itu, pintu terbuka. Tiar berlari dengan wajah sumringah. Lily sudah sadar. "Bang," pekiknya tak peduli meski mereka sedang berada di rumah sakit. Aji berlari paling depan saat masuk, menyaksikan pemandangan langka yang langsung membuat degup jantungnya bertambah. Tangan emak sedang mengelus-elus kepala putrinya. Meski wajahnya sedih, emak tak menangis. Malah senyuman merekah lebar di wajah emak. Juga ayah. Saat melihat Aji masuk, emak melambai memanggilnya. "Sini, Mas." Aji mendekat, dan mereka mengganti posisi. Mata Lily mengikuti gerakan keduanya. Sebelum akhirnya berhenti, menatap Aji, ia tersenyum. Tangannya terangkat mencari tangan Aji yang tak terbungkus perban. Begitu bertemu, Aji mengunci tangan Lily, menggenggamnya erat. Lalu ia menunduk, mendekatkan diri ke wajah gadis mungilnya. "Maafkan saya, Li, maafkan saya," bisik Aji perlahan. Berulang kali, Lily menggeleng pelan sambil tersenyum. Mereka seakan tak peduli kehadiran keluarga dan sahabat di ruangan itu, yang ikut memandangi Lily dengan penuh rasa syukur. Mereka saling menatap, melemparkan senyuman penuh arti. Semua menyepakati satu hal yang sama. Ketika satu orang dalam keluarga mendapat musibah, jangan menangisinya, tapi menyemangati dengan tetap tegar. "Kamu mau sesuatu, Li? Mau minum, makan?" tanya Tiar menggantikan ayah yang bergeser dan memilih duduk di sofa bersama emak. Pasangan tua ini sudah mulai terlihat lebih rileks. "Putus," bisik Lily pelan, menatap Aji lagi. Aji terkesiap, Tiar terpaku, emak dan ayah terdiam. Jaya meneguk liur.
Danu mengedarkan pandangan bingung. Lili tersenyum tipis. Dengan mata sayu. Lili, gak bakal pernah mau putus dari Mas, ulangnya lagi. Lebih pelan, tapi lebih tegas. Hembusan nafas lega dan senyuman lebar kembali terlihat di wajah semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Bahkan saat sakit pun, Lili masih bisa jahil.